Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022, dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 220301 501144, program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari kelas PJKRJ atau kelas 10. Sebelumnya, saya akan menampilkan sedikit trailer tentang film Ready Player One. Langsung saja, ini dia. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. And it's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Itulah tadi sedikit tampilan tentang film Ready Player One. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari film Ready Player One dan memberikan nilai-nilai dari sisi positif dan sisi negatif dari film tersebut. Langsung saja, film Ready Player One merupakan tontonan yang bisa dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Selain menyajikan hiburan yang seru, membawa budaya pop dari masa lalu ke masa kini, dan menjadi magnet tersendiri. Film tersebut merupakan adaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama, karangan Ernest Cline, tahun 2011 silam. Film yang bersetting pada tahun 2045 ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang modern. Namun, justru malah terlihat terbelakang, karena sebagian besar dari manusia memilih untuk bermain game daripada melakukan aktivitas di kehidupan nyata melalui sebuah dunia game virtual reality yang bernama Oasis. Orang-orang dapat melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus bepergian kemanapun, seperti bertarung melawan monster, beradu balap, naik gunung ski Everest bersama Batman, berseluncur menggunakan papan ski di piramida Giza, dan masih banyak aktivitas lainnya.
Di dalam film ini, sebuah cerita yang tampak tidak asing dari para gamer yang dihadirkan nuansa yang lebih jauh modern di tahun 2045, di mana kita akan melihat karakter utama bisa dikatakan sebagai peran utama, White, atau lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai Parzival, sebuah nama in-game yang khas bagi seorang gamer. Ia adalah seorang pemuda kutu buku, yatim piatu yang berusia 17 tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia reality maya yang disebut Oasis, di mana ini merupakan tempat impian para gamer di dalam game tersebut. Nilai positif dari film Ready Player One yaitu meskipun sangat menyenangkan untuk ditonton film ini bahkan hingga berkali-kali, namun saya sadar bahwa betapa tingginya makna film tersebut bagi kehidupan sehari-hari seorang gamer, termasuk bagaimana masa depan dunia gaming hari-hari mendatang. Pertama, Parzival hadir sebagai seseorang yang hidup secara individual di dalam game ini, dan terkadang hal tersebut bisa menjadi kendala untuk kemajuan karakter untuk mencapai hal besar, termasuk berbagai achievement unik. Hingga akhirnya Sam memutuskan untuk membuat sebuah guild bersama 4 orang rekannya yang menyebutnya sebagai The High Fivers. Makna yang bisa kita lihat di sini adalah bergabung dalam sebuah guild di dalam game besar bisa memberikan nilai positif, termasuk nilai sosialitas dan kebersamaan pemain bersama dengan pemain lainnya. Kedua, terkadang keseimbangan sangat penting untuk dilakukan, dan untuk itulah hal besar yang bisa kita dapatkan tidak hanya hadir di dalam game, melainkan di dunia nyata. Jadi terlepas dari berbagai peran penting kita di dunia virtual, memiliki waktu besar dalam dunia nyata merupakan pilihan terbaik, bahkan lebih jauh dari sekedar bermain game. Yang ketiga, urusan gaming sebaiknya selesaikan di sana, dan urusan dunia nyata sebaiknya selesaikan secara real time. Jangan selalu mencampur adukan keduanya secara bersamaan. Mungkin kita suka melihat bahwa dalam game selalu ada drama yang menyertainya. Drama dalam game dan drama dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya dilakukan secara terpisah, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang bijak, terhormat, menjadi diri sendiri. Kemudian dampak negatif dari film Ready Player One ini yaitu tampak banyak orang yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka ke dalam permainan ini. Kondisi Amerika pada saat itu begitu buruk. Orang-orang tak lagi saling menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, sehingga memilih masuk ke dunia fantasi digital, tempat Anda bisa hidup. Kegiatan menjelajahi dunia virtual tampaknya lebih asik dibanding dunia nyata, sehingga dapat mengakibatkan otak menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan munculnya berbagai konflik. Di sisi lain, kita juga harus mengimbangi penggunaan teknologi dan kewajiban kita di dunia nyata. Karena jika kita tidak pandai dalam mengatur waktu dan pikiran kita terhadap dua dimensi tersebut, maka ia akan berdampak pada kehidupan kita, baik secara ekonomi serta dampak yang ditimbulkan melalui fisik. Pada film tersebut, orang-orang yang memainkan game tersebut nyaman menjadi orang lain dalam game tersebut. Nah, inilah yang bisa kita katakan bahwasanya game bisa mengubah karakter asli atau sifat asli kita menjadi hilang pada dunia nyata. Dikarenakan sudah terbiasa memerankan karakter ciri-ciri lain di dalam game tersebut, hal inilah yang penting juga kita jaga pada saat itu, karena kehilangan karakter atau jati diri lebih berbahaya dibanding kehilangan apapun pada kehidupan kita. Dalam menggunakan teknologi, kita juga harus baik ataupun mampu mengendalikan diri kita
agar jangan sampai sebaliknya teknologi yang mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak dapat keluar dari zona pengendalian tersebut. Mungkin cukup sekian dampak positif dan negatif pada film Ready Player One yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.